Tapi kalau bagi teman-teman yang memang masih ngirim CV melalui email rekrutmen ya ke satu company, selain CV yang kamu attach atau ijazah yang kamu attach gitu ya, atau sertifikat yang kamu attach di body text-nya, kamu harus ada perkenalan diri juga nih, tapi singkat gitu loh. Jangan, ada beberapa contoh gitu yang saya pernah temui ya di saat saya review beberapa CV yang masuk ke email rekrutmen Bank Muamalat gitu ya. Ada yang memberikan CV, udah CV doang di attach gitu ya, tanpa ada kata apa-apa gitu loh. Ini niat kerja nggak ya gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi cari kerja, pastinya sekarang lagi sibuk siapin CV kan? Nah, mending tunggu dulu, dengerin dulu podcast ini, karena di sini kita mau bahas kupas tuntas kalau bikin CV itu perlu warna-warni nggak sih? Kalau sekolahnya pindah-pindah gimana? Panjang dong education gue gitu ya. Atau untuk jawab-jawab pertanyaan lain terkait dengan CV, sudah bergabung bersama kita Mbak Lestari Febriana, akrab disapa Mbak Tari, selaku Head of Talent Acquisitions Bank Muamalat Indonesia. Assalamualaikum Mbak Tari. Waalaikumsalam, Mei. Bergabung lagi bersama kita nih, iya Mbak Tari dong. Muamalat. Terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Oke. Di sini sekarang kita mau sharing-sharing lebih spesifik lagi. Gimana sih kita mempersiapkan CV yang lebih oke untuk kita apply suatu posisi di perusahaan. Boleh ya Mbak ya? Oke. Nanti kita tanya seputar CV yang oke itu kayak gimana sih gitu ya. Pertanyaan sederhana yang pertama untuk membuka obrolan kita hari ini. Sebetulnya Mbak, apa aja sih yang harus banget, kudu, wajib, important gitu ya kita cantumkan di dalam CV kita? Oke, kudu, wajib, important ya. udah kudu, wajib, dan penting gitu. Gimana tuh? Oke, yang harusnya diisi sih di CV itu ya pasti biodata ya, Mei ya. Diri kita Gitu ya. Daftar riwayat hidup lah kalau orang zaman dulu bilang ya. Cuman kalau zaman now tuh bilangnya CV ya, kurikulum vitae. Lebih keren gitu ya. Lebih keren sih, tapi sebetulnya sama ya. Oke. Jadi yang pasti sih data personal lah, yang di awal itu data personal, Mei. Kenapa? Jadi semakin Mei itu nulis personal datanya semakin lengkap, semakin sepertinya kayak seorang HR tuh kayak kenal kamu gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau perlu kayak orang bilang bahwa nama lengkap misalnya, oke, nama lengkap. Perlu juga teman-teman tulis nama panggilannya apa. Jadi nanti ketika teman-teman di interview udah nggak perlu nanya, oh ya sorry kamu dipanggil misalnya nih Meilani Sri Pujiyanto apa gitu ya, terus dipanggilnya Meilani Sri atau Puji gitu kan. Jadi hal yang nggak penting dibahas di sesi interview jadi ngebuang waktu kamu nanti gitu ya. Kita udah sampaikan di CV kita. Jadi gitu ya. nama lengkap, nama panggilan. Jadi ketika kamu disapa sama seorang interviewer, "Hai Mei, assalamualaikum," misalnya gitu. Nah, udah santai kan gitu. Jadi waktu mungkin 15 detik kamu yang tadinya si HR nanya akan kebuang gitu kan. Gitu. Kamu bisa ganti sama sesi yang lainnya gitu ya. Yang lebih penting lah pada saat di interview. Nah, selain dari nama gitu kan, ya pastilah ya tanggal lahir, tempat tanggal lahir, umur kamu berapa gitu. Terusnya lagi ya bisa jadi nanya alamat gitu kan, alamat. Terus yang pasti ada pendidikannya juga harus lengkap sih, Mei. Lengkap. Nah, itu perlu itu sih pendidikan tuh dari apa? Taman kanak-kanak gitu, atau mungkin pendidikan kita yang latest aja? Latest sih, Mei. Oke. Yang pasti kita tuh ngeliatnya ya yang terakhir ya, bisa jadi beberapa posisi mungkin ada yang minimal SMA gitu ya. Ya, teman-teman tulis aja SMA-nya di mana gitu, IPA atau IPS, masih nggak sih gitu ya? Masih. Mungkin di beberapa SMA negeri begitu ya. Iya, terus kalau yang misalnya minimal S1 gitu ya, terus kamu S2, ya kamu tulisnya dari S1. Oke. Ya. Berarti kalau bisa tambahkan lagi satu informasi pendidikan latest dari kualifikasi yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan S2, S1 kita cantumkan. S1 dicantumkan. Dibutuhkan S1, cantumkan juga SMA. Berarti gitu kurang lebih ya Mbak Tari. Bisa jadi, tapi kalau misalnya kamu S1 ya terakhir yang the latest aja. Oke. Kalau S2 kamu tulisin S1-nya di mana? Berarti nggak perlu tuh ya dari TK itu nggak usah. Enggak sih ya, Mei ya. Karena apa? Karena nggak meaning juga ya, nggak bunyi juga kamu mau TK-nya di mana gitu ya. Kita nggak ngeliat itu gitu ya. Jadi dan kalau kamu lulus dari TK, SD, SMP gitu ya, SMA di mana gitu sampai dengan S2-nya kamu misalnya gitu ya, itu ngebuang kertas ya. Tapi aku pertama kali nulis CV tuh aku beneran aku tulis loh. Jadi dari aku taman kanak-kanak
sampai SMA gitu ya, mungkin pada saat itu melamar kerja yang kualifikasinya terakhir SMA tuh aku tulis ternyata nggak perlu ya Mbak Tari ya. Nggak Jadi, sih, Mi. Latest education kita itu udah cukup informatif untuk menggambarkan kualifikasi pendidikan kita gitu ya. Dan yang lebih penting dibanding kamu tulis TK, SD, SMP, SMA-nya kamu gitu ya, kamu lebih penting menulis bahwa kemampuan kamu di mana, skill kamu di mana. Misalnya bahasa Inggris kamu gitu ya, atau mungkin kamu bisa bahasa Korea gitu ya, saking banyak nonton drakor ya kan, atau mungkin bahasa Arab gitu ya, itu bahasa Mandarin itu lebih penting. Jadi nggak cuman di pendidikan aja kita lihat ya, knowledge-nya kamu dari segi bahasa atau mungkin dari segi komputer ya, misalnya kamu bisa Microsoft Office gitu ya, terus atau mungkin kamu bisa Python ya zaman sekarang gitu ya, misalnya bisa juga ada Photoshop kayak semacam-macam itu. Dan soft skill itu mungkin lebih better kita tuangkan dalam CV dibanding kualifikasi histori pendidikan kita secara gitu. lengkap, yang secara lengkap dari PAUD tadi gitu ya, dari PAUD kan. Nah saya aja udah lupa tuh ya. Berarti tadi udah nih, data diri kita penting, apalagi tadi lebih baik kalau kita bisa cantumkan nama panggilan kita supaya chemistry sudah terbangun dari awal interview, dari tadi diri histori pendidikan latest gitu ya, cukup untuk menginformasikan. Kemudian skill apa saja yang kita kuasai, terus apa lagi tuh Mbak Tari? Tadi udah 3 ya. Terusnya lagi selanjutnya teman-teman bagi yang fresh graduate masukin organisasinya ya secara lengkap gitu ya. Organisasi. Jadi pengalaman berorganisasi. Nah bagi yang udah experience misalnya kayak Mei gitu yang udah melanglang buana ya udah mungkin dia 3 tahun bekerja gitu ya. Nah itu harus dimasukkan secara lengkap. Nah Mei perlu diperhatikan juga nih Mei, terkadang saya suka menerima ya beberapa CV itu teman-teman di luar sana yang nulis hanya nama perusahaannya saja gitu loh, tapi posisinya nggak ditulis. Ataupun kalian nulis nama perusahaannya saja, posisi ditulis tapi job desk-nya nggak ditulis gitu loh. Jadi sangat penting sekali. Yang pasti ini kayak misalkan saya yang usianya mungkin udah lumayan gitu ya Mei gitu ya, mungkin kalau Mei 35 tahun experience-nya, kalau saya kan udah di atas 10 tahun nih. Nah dari 10 tahun saya ini kan saya nggak cuma di satu company, bisa 4 atau 5 company ya. Nah dari situ teman-teman itu harus tulis tuh tahunnya. Biar bisa tergambar kan. Bisa ya, benar. Working experience kita berapa gitu, ya? tahun misalnya di bank A misalnya ya contoh ya, atau setelah itu resign ke bank B berapa tahun gitu. Nah itu periodenya teman-teman tuh mesti ditulis tuh gitu loh, tahunnya mesti ditulis. Ada loh nggak, karena HR tuh kan ngelihat misalnya dari 2002 terus langsung 2005 baru kerja lagi. Gap year itu jadi attention ya buat interviewer ya. Pasti. Setelah itu selain dari nama perusahaannya kamu tulis, nama posisinya kamu tulis ya, roles-nya kamu tulis, tapi nggak perlu details, kamu sebutin ya sedikit aja. Dan yang paling penting apa, achievement-nya kamu pada saat kamu di posisi tersebut atau pada saat kamu di perusahaan itu penting banget. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang pro hire, yang professional hire ya, yang mungkin udah punya pengalaman minimal 3 tahun, kalau teman-teman tuh misalnya dapat best awards, best achievement, dapat award penghargaan dari perusahaan kayak gitu, itu teman-teman harus tulis di CV gitu loh. Jadi itu benar-benar nilai tambahan, sangat tambahan lagi gitu ya bagi seorang HR untuk ini oke nih gitu ya, dibanding kalau teman-teman tuh nggak menuliskan achievement-nya kamu. Jadi sebenarnya CV itu adalah media yang diem aja tapi bisa menjual 70% diri kamu gitu loh. Jadi harus pastikan CV kita tuh menjual ya. Iya, bener banget. Tentunya tadi kalau teman-teman yang sudah pro hire, sudah punya pengalaman kerja, bisa menyampaikan terkait dengan pengalaman kerjanya, posisinya, dan juga main job description-nya. Tapi kalau untuk teman-teman yang fresh graduate, boleh juga nggak sih cantumin achievement waktu selama di kampus gitu? Sama, benar. Sama, boleh juga, boleh banget bahkan nih. Jadi mungkin selain dari, biasanya kalau yang fresh graduate ya, saya ngelihatnya dari latestnya ya, pendidikan terakhirnya dia gitu ya, terusnya lagi pengalaman organisasinya sama awards-nya dia selama dia di student. Mungkin kalau misalnya even dia S1 gitu ya Mei ya, terus dia pernah jadi biasanya kalau dari SMA tuh suka ada best achievement juga ya Mei, misalnya mungkin high score di bidang apa gitu atau dia juara umum di nasional misalnya, itu kadang saya suka temuin tuh. Nah itu better kamu tulis, pokoknya
apapun itu dalam hidup kamu, achievement kamu tulis. Even itu nggak ada hubungannya sama dengan pengetahuan ya, misalnya which is kayak yang the best student atau the best apalah gitu, the best employee gitu, yang mungkin hubungannya dengan skill. Kayak misalnya kamu Mei ya, kita nggak tahu loh ternyata Mei abang nyonya Jakarta gitu ya, Mei tahun berapa, itu better kamu apa? Kamu tulis. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lalui, achievement kita itu boleh kita share di CV, tentunya buat teman-teman yang fresh graduate ataupun yang pro hire, itu jadi bisa jadi bahan poin tambahan ya untuk interviewer dalam membaca CV kita. Jadi CV kita diem aja udah ngejual gitu ya. Yes. Okay. Bener banget. Nah, Mbak Tari sekarang kan udah banyak nih aplikasi, atau mungkin teman-teman juga sudah banyak yang menguasai app desain gitu ya. Sebetulnya kalau CV yang oke di mata seorang recruiter gitu ya, itu harus pakai yang desain colorful, warna-warni gitu, atau boleh yang standar-standar aja? Terus kalau untuk teman-teman yang mungkin kurang menguasai aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya, boleh nggak sih kalau ya kita sampaikan CV kita dalam bentuk standar, atau harus dengan berbagai desain yang colorful dan lain sebagainya itu gitu. Mata recruiter yang oke yang mana sih? Kalau saya disuruh milih ya Mei, saya akan memilih CV yang desainnya bagus. Jadi harus menarik ya? Harus menarik. Berarti at first ya. Kenapa? Dibanding yang mungkin CV-nya hanya dari Word, yang hanya tulisan aja, dan satu lagi pakai Photoshop gitu ya. Apa sih sekarang modelnya banyak ya? Sebenarnya kayak banyak aplikasi ya Mei ya, gitu. Nah, ataupun mereka kan bikinnya pakai Canva. Kalau zaman sekarang pakai Canva gitu ya, banyak template-nya. Gratis, banyak template juga bisa dipakai. Nah, saya akan lebih milih di sini. Walaupun sebenarnya dia nggak pinter atau nggak canggih secara teknologi atau mungkin secara desain. Paling tidak dia ada usahanya, mungkin temennya lah yang bikinin misalnya, atau mungkin dia ngambil template yang gratisan, dia nggak buat sendiri gitu, tapi dia ada usahanya ke sana. Dibanding kalau yang zaman sekarang ya. Nah, zaman sekarang banyak banget sih template di luar sana Mei, yang kalian tuh udah dapetin template-nya hanya tinggal nulis sendiri gitu. Nah, itu untuk teman-teman yang fresh graduate. Tapi terkadang kalau bagi orang-orang seumuran saya gitu ya, maksudnya orang-orang yang mungkin udah experience-nya di atas 10-15 tahun, itu udah common kalau misalnya mereka nulis Word terus di PDF-in aja gitu loh. Cuman yang justru kalau itu kita kan bacanya ada nilai lebihnya dari mereka kan, karena experience-nya. Karena pengalaman kerjanya yang mungkin udah banyak, job desk-nya banyak, achievement-nya dia banyak. Tapi bagi temen-temen yang fresh graduate, yang nggak terlalu banyak bisa menjual diri ya apalagi desainnya yang harus bagus gitu ya, yang harus menarik, yang memang harus bisa ya, udah pasti informatif ya. Jangan teman-teman fresh graduate belum ada pengalaman, jadi CV-nya tuh kosong. Kalau misalnya CV saya mungkin atau Mei gitu ya, bisa 5 lembar let's say. Kalau kita ya kan nggak perlu desain bagus-bagus gitu, kita maksudnya sudah punya working experience karena gitu kita ya. Udah punya nilai tambahan itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang fresh graduate yang nggak bisa menceritakan adanya pengalaman bekerja, dan kalau ditulis dalam Word mungkin cuma setengah halaman Mei gitu ya, kan nggak menarik banget ya. Tapi kalau misalnya teman-teman buat dengan Canva gitu ya, dengan terus desain yang bagus, itu kan bisa jadi full di satu page, dan itu membuat menarik. Nah, itu kan jadi nilai tambah buat teman-teman. Dan tentunya jadinya interviewer atau recruiter mau nih ngelihat CV-nya gitu ya, karena dari luar aja udah menarik. Berarti penggunaan desain pada CV itu sebetulnya memang boleh saja ya, baik apalagi khususnya untuk teman-teman yang fresh graduate. Dan sekarang udah banyak nih aplikasi yang bisa diakses sama teman-teman gratis, template-nya bisa diakses mana-mana ya. Banyak. Tentunya juga recruiter ngelihat kalau CV-nya saja sudah rapi, desainnya sudah baik, itu adalah suatu bagian dari usaha dari pelamar tersebut gitu ya. Jadi menjadi nilai tambah bagi seorang recruiter. Nah, Mbak Tari, biasanya kan kalau kita apply suatu posisi nih, job vacancy-nya itu ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada juga yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, sebetulnya kalau kita mau menulis CV itu sebaiknya, atau haruskah kita selalu tulis dalam bahasa Inggris, atau kita lihat-lihat dulu nih perusahaannya atau job vacancy yang kita apply tadi? Oke. Sebenarnya kalau zaman sekarang ya Mei ya, bahasa Inggris itu kan udah jadi kayak
bahasanya Indonesia juga kali ya kalau di dunia pekerjaan ya secara Bagian profesionalisme dari, ya. profesional Nah, kerja ya. bagusnya sih dalam bahasa Inggris. Tapi boleh juga nih bagi teman-teman di luar sana yang mungkin melamar ke perusahaan lokal dalam bahasa Indonesia juga boleh gitu loh. Tergantung teman-teman ngelamarnya ke perusahaan apa. Kayak multinational company lebih baik dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau mungkin local company boleh juga pakai Bisa bahasa Indonesia. jadi yes. Tapi lebih baik juga kalau kita menggunakan bahasa Inggris supaya lebih universal gitu Bener banget sih. Cuman nggak perlu takut sih teman-teman, misalnya nanti ada sebagian yang pernah tanya gitu ya, anak-anak fresh graduate ke saya, nanti kalau misalnya saya dalam bahasa Inggris pada saat interview saya dalam bahasa Inggris juga dong Bu, karena kan saya sebenarnya nggak bisa nih secara bahasa Inggris conversation gitu. Nggak apa-apa, nggak harus juga CV bahasa Inggris nanti interview bahasa Inggris sih, nggak. Cuman itu nilai tambah aja sih. Lebih bagus sih kalau menurut saya ya, zaman now gitu ya, dalam bahasa Inggris. Udah. Oke. Sebuah tips lagi nih tambahan dari Mbak Tari ya, selaku Head of Acquisitions di Bank Muamalat. Kalau bisa tulisnya pakai bahasa Inggris, itu will be a good thing ya. Yes. Buat para pelamar kerja. Tentunya jadi nilai tambah buat recruiter juga ya Mbak ya. Oke. Nah, karena sekarang ngelamar kerja udah virtual, pandemi, biasanya kita kirim CV juga udah nggak pakai hard copy lagi nih Mbak, nggak pakai pos atau mungkin nggak kirim langsung ke perusahaan terkait, tapi kita kirim pakai email. Nah, kalau kita mau kirim email tapi kita juga melampirkan CV sebagai attachment kita, di bagian body email tuh better kita tulis apa sih? Karena kan sebetulnya konten dari yang mau kita sampaikan tuh ada di attachmentnya ya. Sudah kita lampirkan ya. Kadang suka bingung di body email tuh mending nulis apa sih? Yes. Jadi gini sih, so far yang sebenarnya sekarang ini udah nggak ada lagi hard copy kirim ke company ya, zaman sekarang ya, gitu. Sekarang ini lebih ke email, ataupun sebenarnya biasanya banyak company-company sekarang ini udah ada punya job portal sendiri gitu loh. Jadi tanpa pun email, mereka udah kamu udah ngirim biodata, kamu pilih posisi kamu gitu ya. Nah, kamu udah dianggap apply itu untuk posisi tersebut. Tapi kalau bagi teman-teman yang memang masih ngirim CV melalui email rekrutmen ya ke satu company, nah selain CV yang kamu attach gitu ya, selain CV yang kamu attach atau ijazah yang kamu attach gitu ya, atau sertifikat yang kamu attach di body text-nya, kamu harus ada perkenalan diri juga nih, tapi singkat gitu loh. Jangan ada beberapa contoh gitu yang saya pernah temui ya di saat saya review beberapa CV yang masuk ke email rekrutmen Bank Muamalat gitu ya. Ada yang memberikan CV, udah CV doang di attach gitu ya, tanpa ada kata apa-apa gitu loh. Which is kosong gitu ya benar, kosong. Nah, dari situ pun udah ini niat kerja nggak ya gitu misalkan. Oke, berarti first thing yang keluar di mindnya recruiter kalau ngelihat orang ngirim CV tapi kosong, itu kayak nggak niat kerja ya. Body text-nya maksudnya dia nggak nulis apa-apa gitu kan. Iya. Oke. Cuma CV-nya aja tok loh. Ini kenal juga enggak gitu kan. Berarti memang penting harus kita sampaikan informasi singkat di body email. Ya, setidaknya kalian perkenalan dikit lah ya, kayak misalnya mungkin kalau di Bank Muamalat gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, dear Bapak Ibu HR gitu ya, perkenalkan saya Mei gitu ya, umur saya 23 tahun, saya saat ini bekerja di Bank Muamalat untuk posisinya bla 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 gitu, dan saat ini saya melamar untuk posisi apa gitu kan, mohon sekiranya untuk dapat mereview CV saya tunggu misalkan, bla, udah that's it. Itu cuman berapa kata ya Mei ya, tapi itu powerful gitu loh. Powerful untuk seorang HR tuh ngelihat, ini dia tahu, maksudnya tahu ya gitu ya, maksudnya dia tahu apa yang dia mau lamar dari sebelum saya ngeliat CV-nya. Jadi dia tahu posisi apa yang dia mau lamar, dan dia tahu caranya dia menjual diri gitu loh. Artinya di body message sudah disampaikan perkenalan singkat tentang dirinya gitu ya. Berarti matters ya. Tadi kita harus sampaikan juga perkenalan diri kita yang singkat di body email itu tadi. Nah, kalau seorang HRD nih, tentunya Mbak Tari pasti sudah pengalaman ya sebagai seorang yang melanglang buana karirnya di bidang rekrutmen gitu ya, atau di bidang HRD. Pasti banyak kan ya Mbak Tari CV-CV yang masuk, ratusan mungkin bahkan ribuan untuk sebuah posisi gitu ya. Apa sih yang menjadi pertimbangan HR atau recruiter dalam memilah-milah CV sebelum CV tersebut dipilih untuk dipanggil pada tahapan selanjutnya, mungkin itu interview atau tahapan-tahapan lainnya? Sebetulnya pertimbangan apa sih? Oke, yang pertama, setiap posisi itu kan pasti ada kualifikasi ya Mei ya. Kualifikasi calon-calon kandidat
seperti apa yang kita minta, yang perusahaan minta untuk menduduki si posisi tersebut. Misalnya kualifikasi maksimum umur misalnya nggak boleh lebih dari 25 tahun nih misalnya. Terus gue udah 35 and then gue apply itu. Seriously? For example. Oke. Berarti kalau misalnya sudah ada kualifikasi yang memang disampaikan di awal untuk posisi tertentu, baiknya memang sesuaikan kualifikasi diri kita dengan kualifikasi yang diminta. Itu benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngeliat nih maksimal umur 25 tahun, tapi kalian umurnya udah 28 gitu ya. Ya udah pasti udah kita drop deh tuh CV gitu loh. Berarti tahapan nilainya tadi yang dilihat dari kualifikasi lah ya. Jadi teman-teman juga mau apply posisi nggak cuma sekedar butuh kerjaan nggak ya. Jadi teman-teman juga harus menginline-kan ya kualifikasi apa yang dibutuhin suatu perusahaan untuk posisi tersebut, dan saya tuh siapa gitu, bukan saya tuh siapa gitu, maksudnya kualifikasi diri kita apakah sesuai saya tuh gitu ya? Sesuai nggak sih sama kualifikasi ini, misalnya minimal pendidikannya bachelor ya, S1, tapi saya masih D3 gitu ya. Ya udah, coba-coba boleh, tapi jangan jadi PHP-in diri sendiri ya gitu. Atau mungkin kalian masih SMA tapi ngelamar untuk posisi yang minimal S1 gitu kan. Jadi kan wasting time teman-teman juga sih, biar teman-teman juga nggak kecewa gitu ya. Terusnya lagi, selain dari kualifikasi udah pasti nih, terus yang kedua ya dari backgroundnya mereka masing-masing sih gitu loh, dari background pekerjaannya sebelumnya. Kalau untuk yang fresh graduate mungkin kualifikasinya gampang sih, udah tinggal terpampang nyata gitu ya, dari kayak usia maksimal usia, minimal pendidikannya apa gitu-gitu, dan lokasinya juga nih, alamatnya teman-teman yang disesuaikan sama posisinya dicari itu untuk di daerah mana, domisili mana, domisili gitu jadi ya. Misalnya nih ya, kita lagi butuh customer service, boleh lah ya disebut ya gitu posisinya gitu di Jakarta, tapi temen-temen Pekanbaru alamatnya, ya nggak akan kita panggil gitu loh, gitu ya nggak sih? First thing first, pasti kita cari domisili yang sesuai dengan kualifikasi Jakarta gitu. Kecuali kalau misalnya boleh juga sih, kalau misalnya teman-teman menulis tambahan di body email yang tadi yang Mei sebut ya, bahwa saya bersedia untuk ditempatkan di Jakarta, itu oke. Tapi kalau misalnya tersebut bisa bisa jadi masukan juga buat HR. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nulis apapun, terus teman-teman lokasi rumahnya teman-teman jauh gitu ya dari apa yang kita butuhkan, itu pasti akan udah di drop. Gitu sih, Mi. Berarti tadi udah ada dua nih filternya. Yang pertama sesuai kualifikasi pekerjaan yang di-apply, kedua kemudian juga domisili, which is masuk juga ke dalam kualifikasi. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ya, yang pasti sih dilihat dari pengalamannya, Mi ya. Untuk kalau misalnya suatu posisi yang memang membutuhkan minimal, misalnya kadang gitu ya, minimal 2 tahun sebagai seorang accounting, misalnya cari orang finance, atau minimal 5 tahun di sales atau marketing. Kalau misalnya teman-teman masih fresh graduate, udah pasti di drop. Oke, berarti sebetulnya informasi itu juga sudah bisa kita cerna gitu ya dari informasi tentang pekerjaan yang kita apply. Jadi baiknya pastikan juga diri Anda sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang Anda lamar. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Benar. Oke, udah banyak banget ya tadi sebetulnya Mbak Tari, tips and trick yang Mbak Tari share, gimana sih kita bisa siapin CV yang lebih mantap. Mungkin nih Mbak Tari, last questions dari aku, sebetulnya kalau di CV itu perlu nggak sih kita lampirin foto profil pribadi kita? Mungkin wajah, baiknya tuh kita lampirkan fotonya yang seperti apa, ataukah mungkin full body, atau mungkin half body dan sebagainya. Mungkin Mbak Tari punya info yang bisa di-share ke teman-teman. Oke, sebenarnya gini sih, Mi, kembali lagi ya ke posisi apa yang kita lamar. Gitu ya, semua apapun itu, untuk kita mempersiapkan diri kita ya, baik modal pertamanya adalah CV gitu ya, ataupun pada saat kita dipanggil interview, itu tergantung posisi apa sih yang kamu lamar, Mi, gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah paham mengenai posisinya, udah tahu job desk-nya gitu ya, dan kalian udah bisa langsung mix and match lagi nih, apa yang harus saya persiapkan gitu loh untuk ketika dipanggil interview atau untuk mengirim CV gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh lagi nih, Meh, kalau misalnya Bang Muamalat membutuhkan, biasanya yang paling in gitu ya sekarang ini, kalau satu lagi teman-teman, jangan lupa ya follow Maple-nya Bang Muamalat gitu. Jadi kalau teman-teman Muamalat.hijrah ya, Maple. Di situ banyak informasi, Meh. Jadi banyak informasi lowongan kerja di dalam Instagram Maple-nya itu, dan contohnya misalnya CSDP gitu ya, customer service. Nah, teman-teman harus memperlihatkan juga nih, maksudnya seorang customer service itu kan di frontliners ya, di depan. Which is ketemu customer langsung. Ketemu gitu customer langsung gitu. Jadi foto itu penting banget gitu loh. Sebelum
kita panggil para pelamar itu untuk kita interview, pasti kita ngeliat dari fotonya dulu Mei gitu. Jadi jangan ragu untuk tampilkan Jangan foto ragu. profil Anda di CV yang kamu gunakan untuk melamar kerja. Ya, yang paling, tapi sebenarnya sih semua posisi, semua CV gitu ya harus kalian taruh foto teman-teman semua sih. Jadi biar kita tahu, oh sebenarnya gini, ada beberapa HR gitu yang dengan membaca CV sambil dia melihat fotonya itu kayak bisa menilai gitu loh. Jadi membayangkan gitu ya karakteristik orang tersebut gitu. Jadi memang penting sebetulnya. Penting banget foto data diri teman-teman tuh, penting banget fotonya teman-teman ya, kecuali apalagi kalau misalnya jadi CSDP gitu ya, atau mungkin teman-teman jadi seorang sales gitu kan, posisi yang memang ketemu sama customer, posisi yang memang ketemu sama klien gitu ya. Nah itu hal yang penting tuh, appearance itu penting banget, selain si pengalamannya, selain backgroundnya dia selain gitu loh. kualifikasi diri kita dan informasi kita di CV tadi. Mbak Tari makasih banget nih udah banyak tips and trick yang Mbak Tari share. Kemarin kita juga sudah bahas terkait dengan interview. Sekarang kita bahas gimana sih kita bikin CV yang oke gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku bisa samarikan tadi, CV ini adalah modal utama kita ya. Dalam melamar pekerjaan gitu. Dimana dalam CV itu seharusnya kita bisa menuangkan kualifikasi diri kita yang bisa kita pergunakan untuk melamar sebuah posisi di perusahaan. Bener gitu. Mei. Insya Allah semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua di sana. Jangan lupa siapin CV teman-teman. Sekarang udah banyak banget akses aplikasi yang mudah dan gratis. Ya benar. Template yang banyak juga. Dan satu lagi Mei, ini kayaknya lupa tadi untuk kita bahas. Boleh, ya. Tambahan Mei. Jadi selain teman-teman udah tahu kemampuan saya di mana, skill saya di mana, udah punya CV yang keren banget gitu ya. Nah, teman-teman juga harus lebih banyak surfing gitu ya. Surfingnya di luar sana ya, di media di internet lah ya gitu ya Mei. Banyak aplikasi yang seperti kayak LinkedIn gitu loh, Kaliber, Jobstreet gitu. Teman-teman harus banyak tuh buka-buka itu bagi pelamar kerja ya di luar sana, khususnya untuk fresh graduate ataupun yang memang udah experience gitu loh. Jadi di situ banyak hal gitu ya teman-teman yang bisa pelajarin, yang bisa explore, teman-teman bisa apply gitu. Setiap posisi perusahaan tuh di situ banyak banget. Dan teman-teman juga selain buat CV, belajar buat CV, teman-teman juga belajar membuat profil akunnya, profil akun si LinkedIn-nya, profil akun di Kaliber atau Jobstreet atau Glean. Sekarang banyak banget nih, banyak sekali gitu. Jadi CV yang teman-teman tadi udah bagus banget ya, yang misalnya udah buat desainnya udah canggih gitu, udah keren. Nah, kalian tuangkan tuh di profil akun pencari kerja yang sekarang ini udah membahana kemana-mana gitu ya Mei ya. Nah itu sama deh tuh. Jadi kadang HR pun ngelihat profil itu nggak cuman teman-teman kirim email rekrutmen, tapi kita pun mencari teman-teman di luar sana gitu Mei. Ini bocoran lagi nih dari Mbak Tari nih selaku recruiter. Jadi sebetulnya kita juga dicari ya profilnya. Iya dong. Ya. Jadi penting banget membangun profil kita di akun-akun pencari kerja. Ya. Seperti LinkedIn, Jobstreet, Kaliber dan lain sebagainya. Oke, teman-teman bikin deh dari sekarang. Jadi ya itu nilai tambah juga ya untuk teman-teman bisa dicari sama company-company di luar sana gitu loh. Jadi belum tentu teman-teman yang harus melamar, tapi bisa jadi nanti yang dilamar sama company-company di luar sana gitu. Benar banget. Makasih banget, pasti ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman, khususnya mungkin teman-teman di luar sana yang masih mencari kerja atau masih menjadi job seeker sampai saat ini. Kita doain sukses ya Mbak Tari ya. Amin. Kalau mau tahu informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di Bank Muamalat, follow Maple teman-teman, Muamalat @hijrah.people di Instagram, karena di sana banyak banget informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Dan akhir kata kita tutup aja nih Mbak Tari. Thank you Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.